Kemudian rukun yang ketiga apa? Wa itaiz zakah, dan membayar zakat. Ya akhi, a'azakallahu wa iyyakum. Orang yang membayar zakat, ya, hendaknya di akal Islam betul-betul memperhatikan adab-adabnya. Saya akan membacakan ya adab-adab orang yang membayar zakat yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah dalam kitab beliau Mukhtasar Minhajil Qasidin. Bagus sekali ya. Beliau menyebutkan tentang adab-adab orang yang bayar zakat. Dia berkata, faslun fi daqaiqil adabil batinah fi zakah. Fasal tentang masalah adab-adab batinah yang berhubungan dengan zakat. Ya. I'lam annama ana ala muridil akhirah fi zakati wadhaif. Kata beliau, ketahuilah, bagi orang yang ingin berzakat dan ia menginginkan kehidupan akhirat, ada beberapa tugas yang harus diperhatikan. Al-ula, yang pertama, an yafhamal murad minaz zakah. Pahamilah apa sih yang diinginkan dari zakat itu. Wa huwa thalathatu asya', yaitu 3 perkara. Apa itu? Yang pertama, ibtila'u mudda'i mahabbatillahi ta'ala bi ikhraji mahbubihi. Yang pertama, zakat itu hakikatnya ujian bagi orang yang katanya mencintai Allah. Mau nggak dia mau mengeluarkan sebagian hartanya? Makanya kan Pak, yang sedekah itu bukti keimanan. Kenapa? Karena yang namanya manusia itu pasti cinta duit, cinta harta, ya nggak Pak? Nggak Bapak, nggak saya, sama aja. Ya, semua kita cinta duit Pak. Nah Allah SWT ingin menguji, kamu lebih cinta Allah atau cinta duit? Allah suruh kamu keluarkan zakat. Kalau kamu memang lebih mencintai Allah, pasti kamu akan mengeluarkan zakat. Nah ini yang pertama kata beliau. Yang kedua, wattanazu an sifatil bukhlil muhlik, mensucikan diri dari sifat koret. Ya, tahu kan koret? Medit alias bakhil bin pelit. Iya. Karena sifat bakhil itu Pak, sifat koret itu membuat dada kita sempit Pak. Orang yang koret itu tiap kali mau berinfak sempit dadanya itu. Mikirnya 70 kali Pak. Mau keluar duit 100 ribu aja mikir banget, ya Allah ya Rabbi. Padahal duitnya di bank ya miliaran gitu Pak. Masya Allah ya. Yang ketiga kata beliau, wa syukru ni'matil mal, yaitu dalam rangka mensyukuri nikmat harta. Nah ini yang diinginkan dari zakat ya. Syukuri nikmat harta itu supaya Allah berkahi. Oh kalau kita keluarin zakat emangnya berkurang? Enggak. Kata Rasulullah, ma naqasat shadaqatun min mal, sedekah itu sama sekali tidak mengurangi harta. Justru malah dikeluarkan zakat dan sedekahnya itu malah tambah apa? Berkah, berkah, berkah. Masya Allah ya. Ini tugas yang pertama. Al-wazifatu tsaniyah, tugas yang kedua bagi orang yang mau berzakat kata beliau. Al-israru bi ikhrajiha liqauni ab'ad min ar-riya' was-sum'ah. Hendaklah mengeluarkan zakatnya itu sembunyi-sembunyi, enggak usah terang-terangan. Kenapa kata beliau? Karena itu lebih jauh dari riya dan sum'ah. Ya. Makanya kan Pak, sedekah yang sifatnya rahasia itu lebih besar pahalanya. Kata Rasulullah apa? Shadaqatus sirr tufi wa barrah. Sedekah rahasia itu bisa memadamkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Sedekah rahasia itu bisa memadamkan kemurkaan Allah. Bayangkan Pak. Sebutkan dalam hadis, sab'atun yudhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 orang yang akan Allah berikan naungan pada hari kiamat, di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Dalam satu riwayat naungan arasy-Nya. Siapa 7 orang itu? Kata Rasulullah yang ke-6, rajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa akhfaha
hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Orang yang bersedekah lalu ia sembunyikan sedekahnya sampai-sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya, sampai begitu, subhanallah. Ya. Wa fil idhari idlalun lil faqiri aidan. Kata beliau, kenapa kita dianjurkan untuk mengeluarkannya rahasia? Karena kalau kita terang-terangan ngasihnya ke orang miskin, itu sama saja menghina dan merendahkan status dia. Kasihan Pak, dia juga manusia, punya apa? Kehormatan. Kalau kita ngasih sedekah ke dia di depan orang-orang, jatuh tuh dia tuh. Pasti. Sementara kita harus memelihara kehormatan seorang Muslim. Ya. Maka dari itu ya akhul Islam azakumullah wa'ayakum. Kalau kita memberikan zakat dalam keadaan orang itu tidak tahu dari siapa, itu lebih bagus lagi. Ya. Makanya kan tidak disyaratkan kalau kita ngasih zakat itu orangnya harus tahu dari siapa, nggak ada syarat seperti itu, Pak. Ya. Yang terpenting kita sudah mengeluarkan zakat dengan niat bahwa ini zakat dari saya. Adapun orang itu tahu apa enggak ya bukan urusan dia. Cukuplah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kata beliau fa in khafa annahu yuttaham bi adamil ikhraj aqta man la yubali minal fuqara bil akhdhi bainal jama'ati alaniyatan. Tapi kalau dia misalnya membayar zakatnya rahasia, malah takut dituduh nih orang enggak pernah zakat gitu kan. Ya silakan saja. Ya ia keluarkan zakat terang-terangan. Kalau seperti itu misalnya kata beliau. Ini tugas yang kedua. Jadi tugas yang kedua itu Pak, kalau kita berzakat atau bersedekah jangan terang-terangan. Yang paling bagus rahasia. Kecuali kalau di sana ada maslahat yang lebih besar. Supaya orang-orang mengikuti gitu, mengingatkan. Enggak apa-apa. Berdasarkan riwayat Muslim. Ya bahwasanya ada beberapa orang mundur datang ke kota Madinah dalam keadaan apa? Pakaiannya lusuh. Ya. Mereka memakai pakaian nimar. Ya. Yaitu kain wol yang sangat keras. Sementara kelihatan mereka sangat fakir dan butuh. Rupanya melihat itu Rasulullah wajahnya jadi ya iba, kasihan. Kemudian setelah selesai sholat zuhur, Rasulullah SAW naik mimbar dan berkata, tasaddaqa rajulun bidinari, tasaddaqa rajulun bidirhami, tasaddaqa rajulun biqatifati, tasaddaqa rajulun biqamisi. Hendaklah seseorang bersedekah dengan dinarnya, dengan dirhamnya, dengan bajunya, dengan mantelnya. Rupanya tiba-tiba datang orang Ansor membawa harta dalam sebuah kantong, hampir-hampir tangannya nggak bisa memegangnya. Melihat itu para sahabat pun jadi ikut-ikutan. Iya. Jadi akhirnya ada dua tumpuk makanan dan pakaian. Maka Rasulullah pun tahallala wajhuh, wajahnya jadi bersinar dan berkata, "Man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha min ghairi an yunqasa min ujurihim syai'a." Siapa yang memulai sebuah perbuatan yang baik, maka ia mendapatkan pahalanya dan pahala orang-orang yang mengikutinya tanpa dikurangi dari pahala mereka sedikit pun. Kalau tujuannya seperti itu tuh nggak apa-apa. Tapi syaratnya apa? Kita bisa menjaga hati kita. Ya, kira-kira kita bisa nggak menjaga hati kita? Ya, itu dia yang susah itu ngejaga hati Pak. Kalau ikhlas, alhamdulillah. Terkadang malah terkena ujub gitu kan. Nah, itu yang bahaya.